Panduan penyusunan laporan IPM-LH bagi calon sekolah adiwiyata. Menurut Permen LHK nomor P52 tahun 2019, IPM-LH adalah identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup, yakni pemetaan potensi dan masalah lingkungan hidup. IPM-LH digunakan sebagai dasar atau acuan sekolah untuk menyusun rencana gerakan PBLHS yang memuat 6 aspek PRLH untuk mewujudkan sekolah adiwiyata. Adapun pengertian dari potensi lingkungan hidup adalah kemampuan dari lingkungan hidup, yakni aspek yang dapat memberikan nilai positif bagi keberlangsungan hidup manusia dan alam semesta. Sedangkan masalah lingkungan hidup adalah hal dari lingkungan hidup yang perlu diselesaikan atau dicari solusinya agar tidak mengancam kehidupan manusia dan alam semesta. Yang pertama, identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup di sekolah dan lingkungan sekitar sekolah. Adapun contoh potensi yang ada di sekolah seperti vegetasi atau pepohonan yang melimpah, lahan sekolah yang luas, ketersediaan air bersih, lingkungan sekolah yang bersih, sarana prasarana sekolah yang memadai. Kemudian untuk masalah lingkungan hidup seperti sampah yang belum terkelola dengan baik, genangan air yang timbul ketika hujan, penggunaan energi listrik yang tinggi, boros dalam penggunaan air, polusi udara dari kendaraan bermotor di jalan sekitar sekolah, atau bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup di lokal atau daerah. Contoh potensi seperti adanya hutan atau taman kota, aliran sungai di tengah kota, adanya inovasi kebijakan. Kemudian untuk masalah seperti volume timbulan sampah yang tinggi dan belum terkelola dengan baik, pencemaran sungai, dan yang terakhir dikaitkan dengan isu lingkungan global atau dunia yang terjadi saat ini seperti global warming dan penipisan lapisan ozon. Adapun tahapan kegiatan yang pertama yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi terkait potensi dan masalah lingkungan hidup melalui proses yang tepat dengan melibatkan para pihak. Bisa dilakukan dengan diskusi kelompok, pemetaan atau observasi, survei, wawancara, studi pustaka. Bisa juga dengan pencarian informasi atau dengan pengisian kuesioner. Kemudian, setelah data dan informasi didapat, tahapan selanjutnya yaitu menuangkan ke dalam penyajian tabel. Jika potensi, lakukan identifikasi potensi serta gagasan atau ide. Jika masalah, identifikasi kondisi lingkungan, sebab dari kondisi tersebut, serta solusi. Adapun format penyusunannya adalah sebagai berikut. Halaman sampul, kata pengantar, daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan. Dapat diisi dengan latar belakang, maksud dan tujuan serta sumber informasi. Kemudian bab 2 menggambarkan kondisi sekolah, yaitu profil sekolah dan sarana prasarana sekolah. Bab 3 identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup. Dari data dan informasi yang didapat, kemudian dimasukkan ke dalam bab ini. Selanjutnya, dilakukan analisa untuk mencari skala prioritas dari potensi dan masalah lingkungan hidup.
untuk digunakan sebagai dasar penyusunan rencana GPPLHS tahunan maupun 4 tahunan. Terakhir, bab 4 penutup dan dilengkapi dengan lampiran. Berikut ini adalah beberapa contoh potensi di sekolah. Memiliki lahan sekolah yang luas, seperti adanya berbagai jenis tanaman, memiliki ruang terbuka hijau, kondisi sekolah yang bersih, memiliki sarana tempat sampah pilah, adanya pengolahan sampah organik. Adapun beberapa masalah seperti tumpukan sampah yang belum terkelola, saluran drainase yang kurang terawat. Mengidentifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup di sekolah akan mudah kita lakukan dengan melibatkan semua pihak, baik kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, para siswa, komite sekolah, petugas sekolah, serta stakeholder lainnya.